Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Betem. Anime ini rilis tahun 2012, genrenya action, psikologis, seinen, dan juga game. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di awal anime diperlihatkan sebuah game bernama Betem, yang dimana game ini berbasis 4 versus 4. Di game ini mereka menggunakan senjata utamanya yakni bom. Di sana menyebutnya dengan sebutan BIM. Nah, ada anak yang jago banget bermain game Betem ini. Bahkan dia sudah ranking global, terlihat dia sudah menduduki peringkat ke-10. Bahkan dia bisa naik lagi. Nama dia adalah Sakamoto. Tak lama kemudian ada yang ingin bermain dengannya yakni top 2 global. Sakamoto langsung saja menerima tawarannya tersebut. Sebelum dimulai, kita intip lebih dalam lagi siapa si Sakamoto ini. Dia Sakamoto berumur 22 tahun. Dia sekarang sedang nganggur dan sibuk bermain game di dunia maya, yaitu bermain game Betem tadi. Di dunia nyata dia bukan siapa-siapa, tapi dia di dalam game dia cukup terkenal karena top globalnya tadi. Dan juga si Sakamoto ini sudah menikah kalau di dalam game. Saking nyamannya dia di dunia maya sampai lupa dengan kehidupan real life-nya. Terus tiba-tiba saja Minato ini terbangun dari tidurnya. Entah mengapa ketika dia membuka mata dia berada di tempat yang asing. Seperti di hutan begitu. Dan juga dia dikagetin dengan posisinya yang tersangkut di pohon. Karena parasut yang dia pakai. Ditambah dia juga sakit di bagian kepala sampai berdarah. Tak lama dia pun terjatuh ke bawah sana. Dan masih bingung kenapa Sakamoto berada di tempat seperti itu. Yang anehnya lagi terdapat batu aki yang menempel di kulitnya. Yang terpenting sekarang Sakamoto harus tahu dia lagi di mana sekarang ini. Untungnya tas yang dia bawa sebelumnya masih ada. Dan anehnya ada tas yang asing di dalam tasnya tersebut. Terus karena dia ketakutan sama hewan macam laba-laba dan yang lainnya, dia kabur dan sampailah dia di laut yang makin bikin dia kagak ngerti kenapa Sakamoto ada di sana. Terus dia bermimpi waktu itu emaknya mau memasukkan dia ke tempat kerja gitu kan. Biar ada kerjaan. Tapi Sakamotonya malah marah kagak mau kerja. Terus dia abis dari Toserba beli makanan. Niatnya ini anak mau nginep di rumah temannya. Namun tiba-tiba aja ada 2 orang yang mencegatnya seperti itu. Kemudian itulah kenapa dia bisa berada di sana sekarang. Untungnya makanan yang dia beli di Toserba sebelumnya masih ada, jadi aman. Tapi tidak tahu besok dia bakalan kayak gimana. Tapi tak lama dia ngecek tas yang asing itu yang ternyata isinya adalah bom. Sakamoto belum mengetahui hal tersebut. Pas dia coba BIM itu, mengeluarkan timer karena kagak enak hati, dia lempar dan benar saja meledak. Dia masih kagak mengerti ya kan, tak lama kemudian ada seseorang yang datang. Sakamoto langsung meminta bantuan kepadanya. Tapi apa daya orang ini malah menyerangnya menggunakan BIM yang bikin dia bertanya-tanya. Sakamoto langsung saja pergi dari sana dan agak sedikit menyadari kalau ini macam game yang sering ia mainkan. Tapi ini di dunia nyata. Kejar-kejaran masih terus berlanjut sampai si Sakamoto terus diserang oleh orang yang kagak dikenal itu. Sakamoto coba melawannya tapi dia sama sekali kagak mengerti cara menggunakan BIM-nya tersebut. Tapi dia ingat kalau itu bom mempunyai timer. Jadi harus nunggu dulu kalau mau meledak. Sakamoto tidak ada pilihan lain selain melawannya. Dia mencoba menjebaknya dan ingin tahu posisinya mereka saat ini. Yang lagi melakukan apa gitu kan sambil saling serang macam di game itu. Tapi ini orang malah tertawa dan lanjut menyerangnya. Untungnya serangannya itu masih meleset. Sakamoto sudah capek dan mau memilih untuk menyerah. Tapi itu bukan solusi, ini orang terus menyerangnya. Dia terlempar ke semak-semak yang bikin orang itu kagak tahu si Sakamoto ada di mana. Dan kemana terlemparnya. Sambil menunggu dia sadar, si Sakamoto coba cari cara dari sana.
Dia mulai menyadari beberapa hal yang dimana batu aki yang nempel ini seperti radar yang bisa mengetahui posisi musuh. Terus beam yang dia punya itu adalah beam timer. Jadi harus menunggu. Sakamoto kagak ada pilihan lain selain melawan balik. Dia yang di dunia maya top global, masa di dunia nyata dia harus secupu ini. Tak lama kemudian orang ini udah kesal, nebak-nebak kagak ada yang bener. Sehingga dia serang aja secara bersamaan ke arah semak dan juga batu. Sakamoto kagak ada pilihan lain selain menampakkan diri dan kabur ke arah laut. Tapi ternyata itu semua rencananya. Sebelumnya dia telah memasang beam di sekitar itu dan tak lama kemudian beam itu pun meledak. Di situ Sakamoto kagak kuat melihatnya. Dia langsung dibikin muntah-muntah. Dia merasa bersalah banget, tapi ya gimana lagi, dia juga sedang terancam. Beginilah caranya untuk bisa bertahan hidup di tempat ini dan beam yang dipegang musuh kini sudah menjadi milik si Sakamoto. Terus dia bermimpi kembali ketika sedang bermain game. Tak lama datang emaknya yang menyuruh anaknya tersebut untuk bekerja. Kebetulan pamannya sedang membuka rumah makan. Dia disuruh masuk ke sana, cuma si Sakamotonya kagak mau menerima tawarnya tersebut. Sampai marah kepada ibunya itu. Padahal niat si ibu baik, biar anaknya bisa bekerja dan tidak main game terus-menerus. Terus tak lama dia terbangun dengan keadaan lapar. Terus Sakamoto kagak sengaja melihat di depannya terdapat cewek yang sedang membasuh badannya dan dia mempunyai banyak makanan. Yang bikin si Sakamoto ingin memintanya. Tapi apa daya si cewek ini malah ketakutan. Diceritakan tentang cewek berambut pirang itu, dia juga sama player Betem juga. Kebetulan dia tahu akan Sakamoto yang seorang pro player di game Betem. Bahkan dia merasa kagum ketika melihatnya menang mulu. Tak lama si Sakamoto pun mendekatinya yang sedang sendirian. Di sana dia mengajak cewek tersebut untuk mabar. Karena kebetulan temannya lagi off satu orang, jadinya mau nggak mau itu cewek menerimanya. Cewek ini bernama Himiko. Dia menceritakan tentang pertemuan dengan si Sakamoto kepada temannya bernama Miho. Kebetulan hari itu mereka lagi jalan-jalan. Himiko yang cantik selalu menjadi pusat perhatian orang lain. Kali ini mereka main sambil bercosplay untuk melakukan foto-foto gitu. Miho menyuruhnya untuk memberikan fotonya tersebut kepada si Sakamoto. Tapi dia kagak mau mencampuri urusan dunia mayanya dengan dunia real life. Di suatu hari temannya mendapatkan sebuah surat yang berisikan formulir. Untuk diisi siapa tahu pengen ada orang yang ingin dilenyapkan. Nanti mereka bisa ditulis di sana. Nanti mereka akan mendapatkan uang 100.000 yen. Di situ Himiko dan teman-temannya pada bercanda. Sampai akhirnya ketika Himiko buka mata, dia sudah ada di tempat yang asing, yaitu di sebuah pulau. Dia kayak udah tahu dia bakalan dikirim ke tempat itu. Himiko nggak tahu mesti pergi kemana sampai akhirnya dia tertidur dan bermimpi kembali. Hari itu dia mengajak teman-temannya untuk bertemu dengan band terkenal. Kebetulan mereka tinggalnya di apartemen yang sama dengan si Himiko. Dia juga membawa anggota yang lain. Lantas Miho yang ngefans seneng banget gitu kan, di situ si Himiko pulang terlebih dahulu. Karena ada sesuatu yang akan dia lakukan dan meninggalkan temannya bersama band tadi. Tak lama si Himiko pun terbangun dan kaget ada 3 cowok di sekitarnya. Dia cukup ketakutan, tapi untungnya mereka bertiga tidak ada niatan jahat kepadanya. Malahan mereka ingin bekerja sama. Alhasil mereka pun mencari ikan di laut menggunakan beam milik mereka masing-masing. Di tengah sedang makan dan berdiskusi bagaimana mereka bisa pulang ke rumah, mereka ada 2 orang yang masih belum percaya kalau mereka berempat bisa bekerja sama. Yang satunya guru dan yang satunya lagi entahlah kayak bajak laut ditunjir. Walaupun mereka jago ini dan itu dengan beam ini, kagak bakalan bisa apa-apa. Jadi karena kagak mau nanti ditusuk dari belakang, alhasil si bajak laut ini mengambil si Himiko. Bila dia benar-benar kagak peduli, dia bisa menghabisi keduanya. Kalau beneran mau bekerja sama, dia pasti kagak bakalan melakukan hal tersebut. Di situ si Himiko menyerangnya karena merasa tidak enak. Dengan begitu, keempatnya pun mau bekerja sama dan mengumpulkan beam milik mereka, biar dibawa sama ketuanya. Mereka menunjuk si Himiko untuk menjadi ketuanya.
Ketika lagi berpikir, tiba-tiba saja ada yang jatuh. Mereka cepat-cepat menuju ke sana. Pas dia lihat, itu sebuah koper yang berisikan makanan gitu. Pas banget, mereka lagi lapar jadinya pada makan dah. Tapi karena ada si guru tadi, dia marah-marah karena makanannya dihabiskan dan tidak bisa menghemat. Seketika si bajak laut tadi menyingkirkannya begitu cepat. Karena mungkin risih dengan orang yang satu ini. Kembali ke cerita si Himiko yang dimana dia masuk ke apartemen si Ben tadi. Pas dia masuk kaget dong, teman-temannya sudah diapa-apain sama anggota Ben tadi. Himiko yang mau diperlakukan sama, dia langsung mau pergi dan mau melaporkan ke polisi. Sahabatnya Miho pun diperlakukan sama karena dia yang selamat dan dia juga yang mengajak mereka ke situ. Dia siap bertanggung jawab. Habis itu pun mereka ditangkap polisi dan teman-temannya. Pada pindah rumah, mungkin langsung trauma mendapatkan cerita yang begitu buruk. Nah, sejak kejadian itu sahabatnya si Miho langsung membenci si Himiko. Dan inilah alasannya si Himiko berada di pulau itu. Tak lama dia dibangunin sama si gendut. Dia mengajak si Himiko buat pergi dari situ. Sejak kejadian kemarin, si gendut takut diperlakukan sama seperti bapak guru kemarin. Mereka berdua pun akhirnya pergi dari sana. Tak lama di tengah jalan si gendut kecapean dan ingin beristirahat dulu. Nah, ketika lagi beristirahat kagak sengaja batu akinya menyala dan menunjukkan kalau si bajak laut sedang menuju ke sana. Si gendut langsung membawa si Himiko pergi dari tempat itu. Himiko baru tahu kalau batu aki itu adalah radar. Terus mereka berdua dihadapkan sama jembatan yang horor banget. Mau nggak mau mereka kudu melewatinya. Tapi si gendut kagak mau. Dia ketakutan banget. Padahal si bajak lautnya sudah sampai ke situ. Si gendut karena kagak mau dihabisin, dia lempar bimnya dan dia berlari melewati jembatan tadi. Bim miliknya itu kayak bim asap gitu tapi beracun. Berkat itu si bajak laut pun pergi sementara si Himiko dan si gendut masih terus melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah itu si gendut memberitahu si Himiko untuk menyingkirkan lawannya. Udah kagak ada cara lain lagi. Biar bisa selamat mereka harus membunuh satu sama lain atau nanti malah mereka yang dibunuh. Si Himiko yang tidak mau melakukan itu, dia ingin pergi tapi ditahan sama si gendut. Alhasil sama dia disetrum pakai alat yang dia bawa lalu dia pun pergi meninggalkan si gendut di sana. Dia bermimpi kembali mungkin ini emang hukuman yang dia dapatkan atas apa yang sebelumnya terjadi. Dia udah kayak pasrah aja gitu kan. Tak lama pas dia terbangun si gendut ada di dekatnya dan langsung menangkapnya. Dia ingin membalas kelakuan si Himiko yang sudah menunjuknya. Di situ si Himiko udah mau sebenarnya dia udah pasrah. Tapi dia berpikir kembali daripada dia kotor mending dia mati gitu kan. Alhasil dia mengeluarkan bimnya yang bikin si gendut ketakutan. Dia kira situasinya tidak akan seperti ini. Dia menurunkan niat yang tadinya putus asa jadi tidak jadi dan tidak sengaja bimnya itu mengarah kepada si gendut dan dia pun akhirnya tewas. Cuma dia tidak ada rasa bersalah dan juga penyesalan. Sama sekali. Dia cuma membela dirinya sendiri. Mulai sekarang dia bakalan melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya dia bertemu dengan si Sakamoto. Himiko terlihat ketakutan ketika ada orang yang mendekatinya apalagi lelaki. Himiko bergegas pergi dari tempat itu. Si Sakamoto mencoba untuk mengejarnya tapi sayang itu cewek sudah menghilang. Dia coba menggunakan radar miliknya tersebut dan di sana dia melihat kalau ada satu orang di dekatnya. Tapi pas dia deketin bukan si Himiko melainkan bapak-bapak yang lagi berak. Dia ketakutan banget dan kagak mau ikutan main-main kayak beginian. Jadi si Sakamoto kagak melawannya. Dia ingin tahu cerita soal permainan ini. Untungnya si bapak bersedia untuk bercerita. Dia menceritakan apa yang dia ingat doang terutama di dalam pesawat. Si Sakamoto kaget karena dia juga kagak ingat sama sekali. Padahal katanya si Sakamoto inilah yang banyak protes dan tahu siapa orang yang mendirikan permainan semacam ini. Intinya si bapak cerita tujuan dan cara bermainnya. Kalau ada orang yang menggertak kagak bakalan bisa aman. Nah dia mengatakan kalau dia telah menanamkan chip di tangan mereka untuk dijadikan radar. Terus para player akan diberikan bom dengan jenis yang berbeda.
Masing-masing akan mendapatkan 8, jadi sebelum habis mereka kudu mencari yang lain dengan cara mengalahkan player yang lain. Dan untuk bisa menamatkan game tersebut, mereka harus mengumpulkan chip yang ada di tangan orang lain sebanyak 7. 8 dengan yang ada di tangannya. Otomatis mau nggak mau permainan ini mesti menyingkirkan satu sama lain. Banyak orang yang tidak setuju dengan permainan ini, terutama si Sakamoto, yang mengenalinya sampai-sampai dia ditangkap dan ingatannya dihilangkan begitu saja. Sakamoto benar-benar kagak ingat sama sekali, terus mereka pun diturunkan dari pesawat, udah kayak battleground jir. Itulah yang dia ingat, pantasan aja si Sakamoto kepalanya berdarah pas dia mendarat kemarin. Dia berpikir jika benar-benar ini permainan seperti Bottom, itu berarti ada hubungannya dengan developer game Bottom itu sendiri. Karena mereka benar-benar niat membuat game seri live ini. Dia kagak sanggup kalau harus menyingkirkan yang lain karena dunia maya dengan dunia real life tentu saja berbeda. Terus si bapak itu pun mengajak untuk bekerja sama karena dia juga kagak mau sendirian di sana. Ini juga bagus sebenarnya walaupun agak takut juga. Bisa saja nanti dia berkhianat. Tapi si Sakamoto juga sama tidak ingin memainkan game ini. Apalagi sampai saling menyingkirkan. Dia menerima untuk bekerja sama. Tapi dia ingin si bapak memperlihatkan jenis BIM yang dia punya. Di situ si bapak tidak mau. Kalau dia kasih tahu otomatis si Sakamoto juga harus memberitahunya. Ini akan jadi saling curiga nanti. Dan tingkat kepercayaan satu sama lain bakalan berkurang. Di sana Sakamoto merasa kalau bapak ini cukup jenius. Maka dari itu Sakamoto mau bekerja sama tanpa syarat. Terlihat ini bapak-bapak senang banget, terus mereka pun berkenalan sama bapak ini. Dan nama bapak ini adalah Taira. Tak lama Taira kelaparan. Setelah itu Sakamoto mendengar sesuatu. Karena di situ kagak kedengaran dia naik ke atas. Ternyata itu pesawat yang menurunkan airdrop. Dia penasaran gitu kan. Bisa saja itu makanan. Kalau benar jadi masuk akal, sang pembuat permainan emang ingin bikin playernya bisa survive. Si Sakamoto akan mengambil satu yang dekat di sana, tapi sayangnya pas dia mau mendekati supply-nya tersebut, malah keburu ada orang yang mendapatkannya. Terus tiba-tiba aja gak ada angin, gak ada hujan. Di situ ada BIM yang sudah terpasang yang bikin ini orang langsung tiwas. Ternyata udah ada orang yang udah duluan nyampe dan memasang jebakan di sana. Dia berhasil mendapatkan chip BIM dan juga makanannya. Mau ngambil makanan saja taruhannya nyawa coy. Ini bikin si Sakamoto bingung mesti kayak gimana. Tak lama si Taira datang, dia kaget ketika melihat ada orang yang sudah tiwas. Melihat kejadian seperti ini membuat si Sakamoto jadi kagak mau mencari air drop yang isinya makanan lagi. Karena drop itu kelihatan sama semua player, pasti mereka berbondong-bondong mengejar untuk mendapatkan makanan itu. Bagaimanapun caranya, jadi bakalan berbahaya. Walaupun ada satu airdrop lagi di bawah sana, tapi Sakamoto lebih baik tidak mengambilnya. Tapi di sana si Taira memberitahu kalau dalam keadaan seperti itu tidak makan sangat berbahaya. Karena dengan makan mereka bisa berkonsentrasi. Apalagi keadaannya lagi kayak perang seperti ini. Mumpung belum lama si Taira ngajak untuk ke sana. Kebetulan dia juga seorang mantan atletik. Jadi tidak ada salahnya untuk ke sana terlebih dahulu. Si Sakamoto pun jadi mau, ya kan, lalu mereka berdua pun mulai ke bawah. Nah pas dia cek menggunakan radarnya nampak ada satu orang. Tapi dia jauh katanya. Ketika pas tepat di supply itu di sana terdapat bocil yang sudah lebih dulu sampai di sana dan kaget. Ada mayat juga di dekatnya. Diceritakan si bocil bernama Kosuke itu, dia adalah anak yang sangat misterius. Berkat dia tidak dekat dengan orang tuanya membuatnya melakukan hal-hal di luar nalar. Seperti layaknya si Kopret. Karena dia masih di bawah umur, jadi ada kemungkinan dia masih bisa selamat. Nah yang bersedia menjadi pengacaranya itu adalah pengacara terkenal yang mungkin bikin dia bisa diselamatkan kembali. Ketika dia dibawa ke pulau itu, dia tidak sendirian, ada pengacaranya juga di sana. Tak lama kemudian ada suara pesawat. Pas mereka deketin,
Ada suplai yang nyangkut. Bapaknya meminta si Kosuke untuk mengambilnya dengan cara menggunakan BIM miliknya. Nampak orang ini di hadapan bapaknya kagak berkutik, cuma bisa nurut doang. Pas diambil, bapaknya tersebut serakah mau mengambil semuanya. Hal tersebut membuat si Kosuke marah gitu kan, apalagi ketika dia mengingat masa lalunya. Walaupun emang si anak ini yang salah karena bermain game sampai 40 jam nonstop, tentu itu bikin si bapak marah. Tapi ini bocah akhirnya bisa melawan gertakan bapaknya tersebut. Sehingga tidak berdaya gara-gara nempelin BIM di bajunya. Lantas si Kosuke merasa lega gitu kan, akhirnya dia berhasil melawannya. Dia meminta kepada si Natsume untuk menjadi pengacaranya lagi, biar dia selamat, tapi dia udah kagak kuat melihat si Kosuke, lalu dia pun pergi dari sana. Sementara makanan tadi dia ambil berbarengan dengan si Sakamoto yang baru saja datang. Melihat bocah ini kagak baik-baik saja, Sakamoto mengajak si Taira untuk pergi dari sana saja. Alhasil mereka berdua pun kabur, tapi Kosuke bakalan mengejarnya. Sakamoto merasa aneh padahal di radar kagak ada orang. Dia baru saja mengerti kalau orangnya diem, kagak bakalan terdeteksi sama radar. Lama kemudian si Taira malah kesandung pula yang bikin dia kagak bisa berjalan. Dia menyuruh si Sakamoto untuk meninggalkannya saja. Sakamoto jadi bingung mau pilih yang mana, alhasil karena dia kagak mau meninggalkan si Taira begitu saja. Dia pun mengalihkan perhatian bocah tadi. Sedangkan dia disuruh diam biar tidak terdeteksi. Sakamoto masih terus berjalan sambil nebak-nebak BIM apa yang dia punya. Tak lama bocil ini makin dekat, alhasil si Sakamoto terpaksa mendekatinya karena dari tadi mereka saling mengecek radar. Pas dekat mereka berdua pada kaget dan langsung menghindar satu sama lain. Sakamoto meyakini kalau Kosuke seorang player bottom bintang 3, tapi dia yang bintang 4 kagak mau kalah. Kosuke juga bersemangat karena dia juga menyadari hal yang sama. Sakamoto jadi tahu tipe bom si Kosuke, tinggal sekarang dia gimana caranya biar tahu yang satunya lagi. Di sisi lain Taira mengambil batu aki yang ada di bapaknya si Kosuke. Sementara si Kosuke terus mengejar si Sakamoto. Sampai si Sakamoto pun harus ikut menyerangnya. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa kalau sampai melawannya seperti ini. Dia cuma bisa nunggu doang sampai akhirnya si Kosuke ngeluarin BIM yang satunya. Hal tersebut bikin si Sakamoto kaget karena itu tipe pemusnah. Untungnya masih nempel di tasnya, jadi bisa dibuang. Kosuke udah kesel banget ya kan karena si Sakamoto cuma bisa sembunyi doang dari tadi. Ketika dia tahu posisinya si Sakamoto, kepalanya langsung terbentur batu. Disitulah dia seperti kayak entah hilang ingatan atau gimana. Yang pasti dia ingetnya kalau ini itu palsu bukan asli. Dia sekarang lagi bermain game, jadinya si Sakamoto mulai kagak mau kalah begitu saja. Dia pro player top global. Nah ketika dia sudah begitu, Sakamoto mulai tidak ragu lagi untuk melawan si Kosuke. Dengan gocekan-gocekannya mampu bikin si Kosuke ketar-ketir yang hasilnya dia bisa dikalahkan. Tapi pas dia udah menang barulah dia sadar kembali kalau ini tuh bukan palsu alias real life. Dia kaget melihat si Kosuke tersungkur, untungnya dia belum meninggoy. Sakamoto di sana cuma mau mengambil suplainya dengan BIM-nya. Lalu dia pun mengikatnya di tempat itu dan memberikan 2 buah makanan. Terus sebelum pergi si Sakamoto ditanya sama si Kosuke namanya siapa. Ketika dikasih tahu kalau namanya Sakamoto, seketika si Kosuke kegirangan. Setelah mendapatkan suplai, Sakamoto dengan Taira akhirnya bisa makan. Terlihat Taira senang banget. Bisa makan setelah 2 hari tidak makan. Dia berterima kasih kepada si Sakamoto karena udah bela-belain mengambil suplai itu untuk dirinya. Biar bisa makan bersama. Si Sakamoto melihat si Taira menangis serasa baru pertama kali.
Kalau ada orang yang berterima kasih sampai segitunya, berarti apa yang telah dia lakukan sebelumnya tidak ada salahnya. Karena untuk keberlangsungan hidup dia juga. Tak lama kemudian pas habis makan terdengar suara yang ternyata itu mayat. Si Sakamoto curiga kalau di atas sana ada musuh. Dia harus pergi dari tempat itu. Sayangnya si Taira kakinya masih kesakitan. Walaupun disuruh ditinggalkan, si Sakamoto kagak mau. Akhirnya dia mau mengeceknya ke atas sendirian. Sementara si Taira sendiri mengambil batu aki yang ada di tangannya. Lumayan udah dapat 2. Sakamoto coba mengecek tanpa harus menggunakan radar. Lagi-lagi dia menemukan mayat. Padahal baru 2 hari mereka mendarat, udah banyak korban saja. Alhasil dia mau menggunakan radarnya untuk mengecek area sekitar. Ternyata ada 1 orang, yakni si Himiko. Dia curiga kalau Himiko lah yang menghabisi kedua orang tadi. Himiko yang menyadari di sekitarnya ada orang. Dia melemparkan bim berjenis asap racun. Hal tersebut membuat si Sakamoto harus kabur dari sana. Bukannya menjauh, malah dia mendekati si Himiko. Terlebih Himiko yang udah trauma banget sama orang, terutama sama laki-laki, mau menyingkirkan si Sakamoto. Tapi untungnya di sana si Sakamoto masih bisa menahannya dan meyakinkan kalau dia tidak bakalan macam-macam. Setelah mulai mereda, si Sakamoto mau mendekatinya. Karena itu si Himiko mulai ketakutan lagi lalu melemparkan bimnya tersebut. Untungnya kagak kena gitu kan. Terus dia pun mencoba untuk mendekatinya. Dan terjadi duel di antara mereka berdua. Si Miko yang memegang listrik diunggulkan dan hampir saja mengenainya. Untungnya dia refleks dan langsung membalikannya sehingga terkena serangannya sendiri sampai pingsan. Setelahnya, karena kagak bangun-bangun, iman si Sakamoto mulai meleleh karena mencium wanginya si Himiko. Terus dia melepaskan bim yang dia punya. Total dia punya 4 bim di sana. Nah, lagi dan lagi iman dia setipis tisu, tapi untungnya di sana dia masih bisa tersadar sehingga tidak melakukan hal yang macam-macam. Ketika si Sakamoto mau membawa ke tempat utama, si Himiko masih tidak baik-baik saja. Walaupun sudah lemas, dia masih memiliki bim di dalam sakunya. Dia masih belum percaya sama si Sakamoto. Walaupun dia bilang tidak mau macam-macam, tetap saja orang yang trauma bakalan beda lagi. Dia lebih baik mati saja di tempat itu. Untungnya ketika detik terakhir si Sakamoto berhasil mematikan bimnya tersebut. Dari sini Sakamoto mengerti sama si Himiko yang udah melewati masa-masa sulit. Laki-laki yang ngambang tadi kemungkinan dihabisin sama si Himiko. Malamnya mereka berkumpul sambil ngopi dan ngobrol-ngobrol. Taira kembali meyakinkan si Himiko kalau mereka tidak akan jahat kepadanya. Dan juga Taira mengajaknya untuk keluar dari pulau itu bersama-sama. Tapi Himiko merasa kalau kembali pun dia belum tentu mempunyai tempat. Karena teman-temannya sudah menjauhinya, entah gimana kalau dia berhasil balik lagi ke sana. Soalnya, yang mengirim dia atau orang lain itu adalah orang-orang terdekat. Lantas si Sakamoto kagak percaya gitu kan. Si Himiko tahu dari mana? Ya karena dia mengalaminya sendiri. Yang mengirimnya ke sana itu adalah teman bahkan sahabatnya sendiri. Si Sakamoto mulai mengerti. Mungkin selama ini yang mengirim dia ke sana itu adalah emaknya sendiri. Sebenarnya emaknya kagak sanggup. Tapi dia kagak ada pilihan lain lagi. Sampai stres kayak begitu anjir, emaknya kasihan banget. Tapi Taira yakin mereka bakalan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Tak lama setelah itu terdengar sesuatu. Dikira ada orang ya kan, tapi pas dicek pakai radar, kagak ada siapa-siapa di sekitar itu. Tapi suaranya makin mendekat. Pas diperjelas sama senter, ternyata bukan orang melainkan hewan reptil macam kadal gitu. Ujian mereka bukan soal player lain lagi, melainkan hewan buas juga. Mereka bertiga terkepung sedangkan bimnya tertinggal, maka dari itu si Sakamoto terpaksa harus mengambilnya. Ketika Taira posisinya sedang terancam, di sana si Sakamoto yang mau menyerang kadalnya malah kagak bisa bimnya. Itu bim milik si Kosuke tadi. Berarti kalau orangnya belum matoi, bimnya kagak bakalan bisa kepake. Alhasil dia mencari bim miliknya dan hasilnya dia berhasil menyingkirkan itu kadal. Walaupun si Taira terkena gigit kadal tersebut.
Setelah itu, mereka bertiga meneruskan perjalanannya untuk menjauh dari tempat itu. Di sana si Taira merasa berhutang budi sama si Sakamoto karena tidak banyak orang yang seperti si Sakamoto yang berani berkorban untuk orang lain. Dia kalau ditinggalkan mungkin nggak bisa nawar, tapi suatu hari nanti kalau dia ditinggal sama si Sakamoto, pasti dia bakalan ketakutan. Dan berpikir kalau si Sakamoto bakalan berkhianat. Sakamoto bilang kalau dia tidak akan seperti itu. Ini jadi karma untuk si Taira. Dia yang baik di keluarganya, tapi pas di tempat kerjanya beda lagi. Dia galak, pantas saja banyak orang yang tidak suka dengannya sampai mengirimnya ke sana. Tak lama kemudian si Sakamoto mendengar sesuatu yang kemungkinan itu kadal tadi. Si Taira langsung lari duluan sedangkan si Sakamoto pergi ke jalan yang berbeda. Dia mulai was-was ketika dia mengecek radarnya kagak ada si Taira di sana. Kagak mungkin juga dia kagak bergerak gitu kan. Disitulah muncul ketidaktahuannya terhadap si Taira. Dia takutnya kabur. Soalnya makanan beserta bim miliknya dibawa sama si Taira. Ketika dia lagi terkepung, untungnya di sana Taira datang membantu dengan bim miliknya. Inilah tipe bim milik si Taira. Sakamoto meminta maaf karena sempat tidak percaya kepadanya. Dia mewajarkan karena dalam situasi ketakutan pasti bakalan kepikiran demikian. Setelah itu mereka pun kembali meneruskan perjalanannya lagi. Hingga akhirnya Taira menunjukkan tipe bimnya itu. Dia mengakui kalau sebelumnya dia kagak mau nunjukin dikarenakan masih belum percaya dengan si Sakamoto. Tapi beda dengan sekarang. Tak lama akhirnya mereka menemukan sebuah rumah kosong ditambah angin laut yang sangat terasa di sana. Tapi kadal tadi masih terus mengikutinya sampai-sampai pas mau naik ke atas. Karena ini cewek beban banget jadi susah buat dinaikinnya. Alhasil si Taira coba buat mengulur waktu menggunakan bim miliknya. Tapi sayang tidak begitu efektif. Si Sakamoto bingung mesti kayak gimana. Cewek itu kagak mau bangun, alhasil dia mempunyai cara lain. Alih-alih dia mengira kalau si Sakamoto bakalan mengorbankan si Himiko. Ternyata dia menggunakan bim milik si Himiko yakni bom asam beracun. Dia bisa menggunakannya karena dia menggunakan tangannya si Himiko untuk mengaktifkan bim tersebut. Untuk sekarang mereka aman. Ditambah ada angin laut yang membuat asapnya kagak mungkin ke arahnya. Tak lama si cewek barulah bisa bangun. Ketika di atas sana nampak tempat itu sudah pernah dijarah. Tapi emang udah lama banget. Kemungkinan game ini udah ada dari dulu. Terus si Taira mulai merasakan sakit di kakinya atas gigitan kadal tadi. Ditambah dia juga demamnya semakin tinggi. Mau gak mau Sakamoto harus mengurusnya. Sementara orang yang mengendalikan permainan itu sedang memantau si Sakamoto. Orang ini akan memanfaatkan si Sakamoto untuk jadi sumber informasi. Sakamoto yang habis beres mengambil air nampak untuk saat ini mereka masih aman. Sekarang dia mau mengobati si Taira menggunakan obat biar lukanya bisa sembuh. Tapi nyatanya sangat sulit. Si Himiko juga kagak mau bantuin saking traumanya dia sama laki-laki. Padahal si Taira begini juga gara-gara nolongin dia. Alhasil dia mau membantunya. Setelahnya si Himiko yang lagi dengerin musik, si Sakamoto melihat wallpapernya si Himiko yang sedang bercosplay. Karena Sakamoto belum tahu namanya, dia menanyakan namanya. Tapi Himiko tidak memberitahu dan dia juga tidak mau bekerja sama dengan si Sakamoto. Dia juga penasaran kenapa Himiko bisa membawa 3 bim. Kalau belum cerita yang sesungguhnya, Sakamoto kagak bakalan mau percaya sama ini cewek. Tapi Himiko sangat sulit untuk menceritakan hal itu. Intinya dia melakukan itu atas hal pembelaan diri. Lama kemudian radarnya menyala, bukti kalau ada orang di sekitar mereka. Sakamoto menyuruh buat tidak bergerak, tapi di sana Himiko sudah lebih dulu terdeteksi. Jadinya dia akan mengalihkan perhatian musuhnya tadi. Tapi Sakamoto kagak mau membiarkan Himiko melakukannya. Dialah yang akan melakukannya. Pas si Sakamoto deketin, dia mulai nyalain radarnya. Dia mengira musuhnya ada di depan. Jadi dia coba gocek. Anehnya itu musuh udah ada di belakangnya. Musuh tersebut ialah si bajak laut sebelumnya. Setelah mendapatkan serangan itu, si Sakamoto mencoba untuk berlari ke tempat itu. Dia juga berusaha membujuk si bajak laut supaya mau bergabung dengannya, tapi sayangnya di sana dia dihadapkan dengan orang lain yang menyerangnya, yakni pengacara bernama Natsume.
Si Sakamoto tidak bisa apa-apa lagi, mereka mengambil semua BIM miliknya. Untungnya si Sakamoto punya alat listrik milik si Himiko, jadi dia masih bisa kabur dari sana. Aira sama si Himiko khawatir akan si Sakamoto, tapi dia kembali dengan selamat. Sementara ini orang sengaja meloloskan si Sakamoto karena dia udah tahu kalau Sakamoto mempunyai kawan. Sakamoto yakin kalau dia kagak bakalan mungkin bisa dilacak sama orang tadi. Di sana si Himiko juga pengen pergi karena pasti mereka bakalan ke situ. Pas mau pergi tiba-tiba orang ini udah nyampe sana aja. Akhirnya dia bisa bertemu dengan si Himiko lagi. Guna buat mengambil BIM miliknya. Dia bisa ke situ karena dia mantan tentara bayaran. Jadi gampang kalau ngikutin orang. Sebenarnya mereka bertiga kagak bisa apa-apa lagi. Orang yang bernama Miyamoto ini ingin batu aki yang telah didapatkan sama si Himiko sebelumnya. Terus mungkin si Sakamoto mempunyai 2 dan sisanya tinggal orang yang ada di situ. Dia singkirkan. Si Sakamoto coba buat bernegosiasi, sayang orang ini kagak mau bekerja sama. Malah si Taira makin jadi beban karena tangannya terluka. Terus Sakamoto pun dihajar sampai terjatuh. Dia tiba-tiba saja memimpikan si Himiko. Ternyata di dalam game Bottom dia dengan si Himiko sudah menikah. Cuma Himiko sendiri kagak mau kalau mereka bertemu di dunia nyata. Untungnya di sana Sakamoto masih selamat berkat ranting pohon. Selepas dia balik lagi nampak Himiko dan barang-barangnya telah dibawa, cuma menyisakan HP milik si Himiko. Pas dia lihat HP-nya, dia baru ngeh kalau cosplay ini milik si Himiko. Apakah orang ini benar-benar Himiko yang ada di dalam game gitu kan? Tapi dia bertekad untuk menyelamatkannya walaupun si Taira memintanya untuk tidak pergi. Dia tidak mau ditinggalkan sendirian. Sakamoto tetap bakalan pergi dari sana. Dengan muka seramnya, dia siap menyelamatkan si Himiko. Sementara itu Himiko dibawa ke markas si Miyamoto. Dia mempunyai tujuan lain membawa si Himiko ke sana. Sebenarnya Himiko udah pasrah jikalau dia harus matoy. Tapi Miyamoto pengen bermain-main terlebih dahulu. Pas mereka mau melakukannya, datanglah si Sakamoto sambil menyalakan radarnya. Sama si Himiko langsung direspon. Sampai beberapa kali, si Miyamoto merasa kalau si Sakamoto masih hidup. Mereka berdua bersiap-siap untuk menangkapnya. Miyamoto memberikan strategi kepada si Natsume. Karena BIM dia ada waktunya, si Miyamoto menyuruhnya buat diatur ke 3 detik biar cepat. Nah pas mereka mulai menjalankan rencananya, dan mencoba untuk menebak-nebak si Sakamoto ada di mana, ternyata perhitungan si Miyamoto salah. Sakamoto tidak ada di tempat yang mereka prediksi. Malah dia bisa lolos lewat atap sana. Pas dia buka pintu, ada BIM yang jatuh. Untungnya, dia masih bisa mematikannya. Ini kalau BIM yang dimatikan oleh orang itu, maka BIM itu akan menjadi miliknya. Ini jadi modal yang bagus buat si Sakamoto. Kalau akhirnya dia bisa menemukan si Himiko dan menyelamatkannya. Si Sakamoto bisa tahu karena dia melihat wallpaper di HP-nya. Dia masih mengira kalau ini adalah Himiko yang ada di game. Tapi Himiko sendiri kagak mengakui kalau itu adalah dirinya sendiri. Dia memberitahu kalau nama Himiko bukanlah dia doang. Seketika yang dia lakukan ini jadi terlalu nekat. Sisanya dia cuma bisa mengikuti kata hatinya. Karena Miyamoto udah tahu kalau Sakamoto udah dapet si Himiko, mereka berdua beraksi kembali. Kali ini si Natsume kegirangan ingin menyingkirkan si Sakamoto. Dengan barbarnya dia berusaha agar serangannya itu terkena si Sakamoto, tapi tidak terjadi. Sampai akhirnya BIM yang dia dapatkan bisa menyingkirkan si Natsume. Semuanya belum usai. Malah si Himiko tertangkap lagi. Si Miyamoto menantang si Sakamoto untuk duel tanpa menggunakan BIM. Atau dia bisa menyingkirkan kedua orang ini sekaligus karena Sakamoto kagak mau, jadi dia menerimanya. Lalu mengambil pisaunya. Sayangnya, itu cuma akal-akalannya doang. Sakamoto malah yang jadi terpojok. Dia sudah berpikir kalau hidupnya bakalan berakhir. Tapi tanpa diduga di sana si Himiko membantunya dengan memencet BIM. Yang ada di luar, mereka berdua langsung kabur, lalu BIM itu pun mengeluarkan asap racun. Karena racunnya makin mendekati mereka berdua, di sana si Sakamoto untungnya mendapatkan jalan menuju ke atap sana. Dikira bakalan aman, tapi Miyamoto
Masih saja melawan kayak begitu yang membuat si Sakamoto harus mengeluarkan beamnya lagi. Kali ini beam waktu yang diberikan. Miyamoto mengira itu beam milik si Sakamoto, ternyata bukan. Karena bomnya disetting cuma 3 detik doang, itu berarti milik si Natsume, alhasil dia pun meledak. Mereka berdua berpelukan dengan hangat. Pertandingan tersebut dilihat oleh petinggi dari beberapa negara. Padahal Miyamoto ini adalah orang unggulan yang bisa menyelesaikan game ini. Setelah itu diperlihatkan ketika si Himiko dijauhin sama temannya. Dia cuma bisa main game di rumahnya. Untungnya di sana ada si Sakamoto yang selalu menemaninya di dalam game. Hal tersebut bikin dia senang banget. Sementara itu setelah mengalahkan 2 orang tadi, si Sakamoto mendapatkan 3 batu aki. Sekarang Sakamoto mau menginap di bangunan itu terlebih dahulu. Nanti besok kembali kepada si Taira. Sebelum tidur Sakamoto nyemil dulu. Karena kalau makan cuma ada dikit lagi. Terus juga karena ada baju, jadi mereka berdua ganti baju. Awalnya si Sakamoto mau tidur misah karena tahu sendiri kalau si Himiko takut akan lelaki. Tapi kali ini berbeda, si Himiko malah pengen ditemenin dengan tidur bersebelahan kayak begitu. Sakamoto berterima kasih kepada si Himiko karena sudah menyelamatkan dia tadi. Tapi Himiko yang harusnya berterima kasih kepadanya, udah banyak membantu. Hal tersebut bikin si Himiko bertanya-tanya gitu kan, kenapa sampai segitunya si Sakamoto mau menolongnya. Dia juga aneh kenapa setiap Sakamoto merasa tertekan, Sakamoto seperti ada yang masuk ke dalam dirinya sehingga jadi tidak takut untuk memainkan permainan ini. Ditambah dia juga berpikir kalau si Himiko ini adalah Himiko yang ada di dalam game. Ya walaupun kata si Sakamoto bukan Himiko yang ini mungkin. Hal itu membuat si Himiko terharu, dia melakukan itu karena dia. Tapi dianya sendiri kayak menjaga jarak sama si Sakamoto. Dia merasakan campur aduk antara haru, senang dan juga bingung. Terus tak lama kemudian ketika dia tidur tiba-tiba aja ada yang mengagetkannya. Hal tersebut bikin si Sakamoto terbangun. Dia mengiranya kalau yang barusan itu adalah hantu. Cuma pas dia cek kagak ada siapa-siapa, menggunakan radar pun sama. Sakamoto takutnya itu adalah player yang lain. Sakamoto jadi panik gitu kan. Dia coba untuk mencarinya kemana-mana, tapi kagak ada hasil. Kebetulan di sekitar itu terdapat lampu yang menyala. Sakamoto langsung saja menuju ke tempat itu. Sementara si Himiko ditinggalin di sana. Pas dia masuk, ini seperti baru ditempati. Terlihat dari minuman dan makanan yang masih baru. Tapi di satu sisi, dia curiga kalau ini jebakan biar bisa mendapatkan si Himiko. Tak lama kemudian, orang yang tadi datang ternyata bukan hantu. Sakamoto terpojok di sana. Tapi untungnya masih bisa dihadapi sampai pingsan kayak begitu. Pantesan saja dia tidak bisa terdeteksi menggunakan radar. Ternyata batu akinya sudah hilang. Himiko yang sedang ketakutan dikejutkan oleh si Sakamoto. Mereka berdua pun balik lagi ke sana. Sakamoto meyakini kalau orang ini adalah player lama. Pas dia terbangun tiba-tiba aja dia benci banget sama si Sakamoto. Himiko langsung menyuruhnya keluar, barulah ini orang bisa tenang. Namanya adalah Shiki. Dia emang pemain yang udah dari 6 bulan yang lalu. Latar belakangnya dia seorang suster yang mengagumi seorang dokter bernama Date. Tapi ada momen di mana dokter ini entah gagal dalam operasi atau gimana. Intinya jadi pusat perhatian si Shiki karena suka banget sama ini orang sampai mengubah isi catatan dari operasi tadi. Bukannya membantu itu membuatnya dipuji, ini malah dilaporkan yang bikin si Shiki lah yang dijauhi sama orang-orang lalu dimasukkan ke pulau itu. Begitupun si Date tadi. Awalnya emang di pulau itu mereka berdua mau bekerja sama. Tapi setelah mereka dapat 6 keping, si Date berkhianat dan mengambil kepingan si Shiki. Tapi di situ dia posisinya belum mati, makanya masih bertahan sampai sekarang. Shiki memberitahunya untuk tidak terlalu percaya sama laki-laki. Pasti nanti ujungnya bakalan seperti si Shiki ini. Untuk saat ini dia masih percaya sama si Sakamoto karena dia juga udah banyak membantunya. Lagian udah kenal juga sebelumnya. Di sisi yang lain ada satu pasangan lagi yang bekerja sama, tapi belum juga apa-apa si ceweknya udah berkhianat mengorbankan si cowok.
Ternyata yang bikin game masih mantau orang-orang ini. Kali ini dia memperlihatkannya kepada pembuat game Bottom. Nampak sangat senang banget melihat permainan seperti ini. Dia memintanya untuk tetap memantau perkembangannya. Kayaknya mereka mau bikin game lagi tapi karakternya manusia. Jadi ini bakalan jadi simulasi doang yang nantinya bakal diadaptasi ke dalam game. Besoknya karena mereka udah bercerita, akhirnya mereka berdua pun mau langsung pulang ke si Taira. Shiki meminta si Sakamoto untuk menjaga si Himiko, karena dia pun udah dekat dengannya. Di sisi yang lain Date anehnya kembali lagi ke sana. Dia berada di markasnya si Sakamoto dengan si Taira. Dia menolong si Taira dengan memakaikan perban. Orang itu pura-pura baik sama si Taira padahal punya maksud yang lain. Tak lama kemudian si Sakamoto dan Himiko datang yang langsung menanyakan siapa orang ini. Di situ Date coba bicara dengan si Sakamoto kalau dia seorang dokter yang menolong si Taira. Di sana Taira juga merasa kalau dia sudah ditolongin. Cuma si Sakamoto masih belum percaya sama si Date ini, apalagi Himiko belum menyadari kalau ini orang yang pernah berkhianat kepada si Shiki. Dia pura-pura kagak tertarik dengan permainan seperti ini, tentu ini jadi peleleh hati si Sakamoto. Terus dia menantang si Date buat menunjukkan BIM-nya. Orang ini tidak takut sama sekali, ternyata BIM-nya itu berjenis ranjau gitu, ada remote-nya. Setelah memperlihatkan itu barulah si Sakamoto percaya, namun ini anak terlalu terbawa suasana. Sakamoto mengajaknya untuk pergi. Dari situ bersama-sama setelah mendapatkan 3 keping. Sekarang dia sudah memiliki 3, seketika itu rahasia yang harusnya tidak dikasih tahu. Lantas si Date makin bersemangat, dia akan mau bergabung. Dia bisa menghabisi ketiga orang itu dan sisanya nanti bisa dia cari lagi. Tak lama kemudian ada pesawat datang, pertanda kalau ada supply yang turun. Si Date langsung mengajak si Sakamoto untuk ke sana dan mendapatkan supply-nya tersebut. Lagi-lagi kali ini si Taira terpaksa harus ditinggalin lagi. Mereka bertiga pun langsung OTW, ada satu supply yang dekat dengan mereka. Tapi dengan adanya angin yang cukup besar, membuat supply itu mengarah ke arah laut. Ditambah lagi banyak orang, total ada 6 orang yang mengincar supply tersebut. Tapi si Sakamoto kagak bakalan gentar, dia akan menunjukkan keseriusannya. Biar orang lain yang mundur untuk mendapatkannya. Alhasil diteruskan lah ya kan. Kejar-kejaran sampai nyalain radar berkali-kali dan akhirnya ada satu musuh yang kelihatan. Dia juga tidak mau menyerah sampai akhirnya mereka berdualah yang bertarung untuk mengamankan supply. Sakamoto baru ingat kalau orang ini yang dia lihat sebelumnya, yang berhasil menyingkirkan satu orang. Terus terjadilah pertarungan antara keduanya. Perlombaan belum sampai di situ, si Date awalnya berhasil mendapatkan supply-nya. Namun sayangnya itu parasut susah untuk dipisahkan yang membuat lawan menyerangnya menggunakan bim racun. Date juga pintar, dia memeledakkan kopernya biar bisa terpisah dan terbukti di sana si Sakamoto berhasil mendapatkannya. Tapi belum selesai sampai situ. Ketika Sakamoto mau mengamankan itu supply, ada skuad lain yang mencegalnya. Kali ini lawannya menggunakan bom api yang membuat si Sakamoto tidak bisa kabur. Ternyata ada Kosuke juga di sana. Dia menyarankan untuk langsung saja dihabisin, tapi dia mau bermain-main dulu. Yang hasilnya, orang senjata tadi menerobos dan membawa supply tersebut. Si Sakamoto juga terpaksa harus nyemplung ke laut. Si Kosuke menyarankan orang ini buat ke arah pantai, pasti mereka bakalan ke sana. Di sisi yang lain si Himiko berhadapan sama cewek yang semalam. Nampak dia temennya orang tadi yang langsung melawan si Himiko. Awalnya dikira Himiko bakal bisa disingkirkan dengan mudah. Ternyata dia berhasil lolos dari serangannya orang ini. Dia menyerang balik menggunakan senjata listrik yang dia punya.
Tidak sampai di situ, orang ini tambah murka setelah si Himiko menyerangnya. Kini dia serang balik Himiko yang awalnya sudah legowo main permainan ini, tapi setelah bertemu dengan si Sakamoto seketika semangat untuk bertahan hidupnya balik lagi. Dia berhasil membalikkan keadaan. Tentu dia makin marah lagi sama si Miko. Tak lama kemudian, ada bim di dekat mereka berdua, seketika langsung bubar. Ternyata yang melakukan itu adalah si Date. Dia seperti sengaja mengarahkan kedua orang ini, biar tersingkir dua-duanya. Untungnya kagak kena, si Himiko sendiri sudah sadar sebelumnya kalau orang ini emang berniat menyingkirkannya. Dia sekarang tidak percaya kepada siapapun kecuali Sakamoto. Dia berharap Sakamoto tidak matoy. Sakamoto masih bisa bertahan, tapi sekarang dia harus memprediksi di mana serangan selanjutnya bakalan muncul. Selama malah muncul orang yang menggunakan bim api tadi. Dia mencari Sakamoto kagak ada, malah ketemu supply-nya doang. Dia yang polos langsung mau mengambilnya, ternyata si Senja udah memasangkan jebakan di dekat itu yang membuatnya auto knockout. Dia jadi menang banyak, dapat kepingan bim dan juga supply. Tapi Sakamoto kagak mau membiarkan begitu saja. Dia menggertak si Senja untuk menurunkan semua yang dia punya. Di situ dia menuruti apa kata si Sakamoto. Ini sangat aneh, menurutnya orang ini mau nurut gitu kan. Tidak sampai situ, demi keamanan dirinya dia menyuruh menjauh dari bimnya. Dia juga nurut terlalu mudah, tapi si Sakamoto tidak percaya begitu saja. Dia yakin kalau di sekeliling barangnya terdapat jebakan yang telah dia pasang sebelumnya. Maka dari itu dia menyuruh si Senja untuk memperlihatkan tangannya. Tangannya pun kagak ada apa-apanya. Sakamoto makin bingung. Apa yang dia rencanakan gitu kan. Alhasil dia memberanikan diri untuk mendekati barangnya. Pas mau mengambilnya, tiba-tiba saja dia memeledakkan bimnya tersebut. Ternyata tombolnya ada di mulutnya. Dia mengira si Sakamoto sudah usai. Ternyata dia masih bertahan. Sakamoto tidak akan kalah begitu saja. Dia pro player, kagak bakalan kalah sama trik murahan seperti ini. Di sisi lain developernya lagi mantau mereka juga. Awalnya mengira kalau si Sakamoto yang bakalan kalah. Tapi nyatanya Sakamoto masih bisa membalikkan keadaan. Sekarang dia mau menyerang balik. Sayangnya serangannya tidak kena. Si Senja mengarah ke arah yang berbeda. Ternyata itu orang udah menyiapkan rencana cadangan dengan menyimpan satu bim api di sana yang membuat si Sakamoto langsung kabur ke dalam laut. Si Senja kagak percaya kenapa orang ini bisa tahu gitu kan. Alhasil makanan beserta yang lainnya dia berhasil direbut kembali. Sementara si Sakamoto kembali ke daratan. Bukan cuma hilang yang tadi doang, bimnya jatuh satu. Dan itu diambil kembali sama pemiliknya, yakni Kosuke. Dia menginginkan pertarungan seperti tadi katanya. Hari sial si Sakamoto banget, udah kehilangan banyak kesempatan. Ditambah dia juga sudah kagak kuat berjalan lagi. Tak lama si Himiko dan Date mendekatinya. Himiko merasa lega karena si Sakamoto kagak apa-apa. Date agak sedikit kesal karena si Sakamoto tidak berhasil mendapatkan makanannya. Lalu mereka bertiga pun pulang ke markas. Makanan yang didapatkan tadi pun karena sudah terkena bim jadi isinya pada hancur. Di sana cewek itu marah makanannya hancur. Terlihat kedua orang ini sangat cukup dekat. Sementara si Sakamoto dan yang lainnya udah ada di markas. Pada akhirnya dia menggunakan sisa makanannya si Date. Dia berpikir soal si Senja tadi. Dia berasa kenal dengan suaranya. Dan anehnya, dia mengenali si Sakamoto. Diceritakan dulu pas SMA, dia ada murid satu kelas yang pintar dan juga populer. Pokoknya ini anak jago dalam bidang apapun, namanya adalah Oda. Anehnya ini orang masih mau berteman dengan si Sakamoto yang seorang biasa-biasa saja di sekolahannya. Sampai-sampai menjadi temannya dan berani bertukar cerita. Di situ dia mengungkapkan kalau dia menyukai salah satu cewek di kelasnya bernama Aiko. Oda menyuruhnya untuk langsung saja menembaknya, ya kan, tentu dia kagak mau.
Oda memperingatkan kalau siapa orang yang lebih dulu dialah pemenangnya. Terbukti ketika besoknya tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan kalau si Oda ada hubungan dengan si Aiko. Sampai pacar yang aslinya marah kepadanya. Disamperinlah sama si Sakamoto. Ada apa dia dengan si Aiko? Parahnya dia mengatakan kalau Aiko menyukai si Oda dan Oda melakukan sesuatu kepadanya. Lantas si Sakamoto kesal mendengarnya. Berasa dihianati gitu kan, cewek yang dia sukai malah digituin sama si Oda. Sampai akhirnya berkat kejadian itu mereka berdua di Discord. Dan Oda memilih buat keluar. Sekarang dia mempunyai bisnis klub malam katanya. Dan mungkin wajar saja sekarang dia berada di pulau itu. Kemungkinan ada orang terdekatnya yang mendaftarkan si Oda ini. By the way, si Sakamoto lagi masak nasi campur kari. Kelihatan si Date kesal banget makanannya dibagi-bagi seperti itu. Di sana dia tidak sengaja mengatakan kalau supply ini datangnya bisa setiap hari. Seketika si Himiko udah curiga ada yang aneh dengan orang ini. Pertanda emang dia seorang veteran. Setelahnya si Sakamoto memberikan makan kepada si Taira yang beban banget cuy. Sekalian juga diperiksa, katanya berkat gigitan kadal itu ada racun yang menghambat penyembuhannya. Kalau didiemin terus bakalan bisa berbahaya. Dia harus mencari penawarnya. Tak lama Himiko mengajak si Sakamoto untuk mengobrol, sementara yang nyuapin diambil alih sama si Date. Walaupun di sana dia udah kagak kuat bersandiwara seperti ini terus. Himiko mengajak si Sakamoto untuk kembali ke tempatnya si Shiki. Dia yakin di sana Shiki masih mempunyai obat penawarnya. Awalnya si Himiko menyarankan untuk tidak membawa si Date, tapi Sakamoto pengen membawanya. Mungkin Himiko udah agak curiga di situ kalau Date ada hubungannya dengan si Shiki. Tapi pada ujungnya, si Date diajakin juga dan Taira lagi-lagi ditinggalin sendirian. Di perjalanan menuju ke sana, si Himiko memberitahu kalau sebelumnya dia hampir mati gara-gara si Date. Dia pura-pura menyelamatkannya padahal dia yakin tujuannya bukan itu. Intinya di sana udah enggak mau percaya lah gitu sama si Date. Walaupun si Sakamoto masih kekeh karena Date sudah kooperatif sebelumnya. Jadi dia percaya kepadanya. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di tempatnya si Shiki. Himiko dan Sakamoto pura-pura kagak tahu tempat itu, apalagi soal tempat di mana obat itu berada. Karena berbahaya kalau sampai ketahuan kalau mereka berdua udah tahu area situ. Alhasil di sana mereka bertiga berpencar. Ternyata si Date pernah ke tempat ini sebelumnya dan dia tahu di mana tempat obat-obatan itu berada. Sayang ketika dia cari-cari kagak ada obat penawar racun. Tapi dia masukin apa aja obat, siapa tahu berpengaruh gitu kan. Tak lama datang si Sakamoto mendekatinya. Si Date mendengar kalau si Sakamoto dan Himiko ngomongin dirinya. Dia merasa kalau Sakamoto mulai tidak percaya sama si Date. Padahal dia udah kooperatif dan juga sudah percaya dengannya. Tapi si Sakamoto bilang kalau dia percaya juga sama si Date yang akhirnya isi kotak suplai itu diberikan kepada si Sakamoto untuk dibawa. Sebelum pergi dia harus mengajak si Himiko dulu. Pas dia cek nampak dia berlari ke arahnya. Tentu itu membuat si Sakamoto aneh. Tak lama dia memberitahu Sakamoto untuk menjatuhkan suplai tersebut. Karena sebelumnya si Date sudah memasukkan BIM ke dalam itu kotak. Si Sakamoto tidak sempat untuk melepaskannya sehingga si Date pun memencet tombolnya. Ketika itu terjadi, si Himiko langsung lemas karena mengira si Sakamoto sudah berakhir. Terus Date menghampiri si Himiko dan menanyakan kepada dia kenapa dia bisa tahu kalau ada bin di dalam kopernya. Ternyata sebelumnya dia menemui si Shiki untuk menanyakan obat. Karena kagak ada buat penawar racun dan cuma ada obat antiseptik, jadi dia tunjukin tempatnya. Dan di tempat itu terdapat si Date yang dimana Date ini adalah orang yang pernah berkhianat kepadanya. Dia yakin kalau Date sudah merencanakan sesuatu. Setelah dikasih tahu tipe BIM dia, Shiki curiga kalau ada BIM di dalam kopernya. Si Himiko cepat-cepat langsung menuju ke arah si Sakamoto, tapi semuanya sudah terlambat. Tadinya Date mau membiarkan dulu biar matoi barengan sama si Himiko.
Ketika Date mau menyerangnya, tiba-tiba Shiki muncul dari belakang dan menyerangnya. Dia kagak percaya kalau Shiki masih hidup. Karena Himiko sudah tidak ada semangat lagi sama si Shiki, langsung dibawa pergi dari sana. Tapi Date sudah memasang BIM di setiap tempat. Sehingga mereka berdua tidak bisa kabur lebih jauh lagi. Shiki coba ajak keluar lewat jendela, tapi ada Date juga di sana. Karena mungkin kesal dia meminjam BIM-nya si Himiko. Selagi ada yang mencet, dia masih bisa memakainya. Dendam sama orang ini tidak bakalan pudar dari si Shiki. Selanjutnya ketika mau diserang lagi, si Date sudah memasang BIM yang membuat si Shiki terjatuh ke bawah. Setelahnya si Himiko makin tidak bersemangat gitu kan, padahal dia baru saja ingin bertahan hidup di tempat itu. Tapi setelah kehilangan Sakamoto malah jadi lemas lagi. Date awalnya ngajak kerja sama, tapi si Himiko udah tahu ini orang kayak gimana. Alhasil si Date mau bersiap melemparkan BIM-nya. Pas dia lempar BIM-nya, yang terjadi adalah mantul lagi coy. Karena itu BIM milik Sakamoto jadi tidak bekerja. Harusnya kalau udah matoi BIM itu berfungsi. Nah ini kagak. Berarti orangnya masih hidup, dan benar saja si Sakamoto datang dan masih hidup. Ternyata sebelumnya dia masih sempat untuk kabur dan masuk ke dalam lubang yang ada di situ. Sakamoto udah tahu Date kayak begini. Kini giliran serangan balik. BIM dia lebih unggul daripada dirinya. Di situ si Date kabur dan agak sedikit kesal. Dia memancing ke arah BIM yang sudah dia pasang. Pas dia pencet tombolnya, BIM tersebut tidak ada di depan si Sakamoto, melainkan di sisinya. Karena sebelumnya si Sakamoto sudah memindahkannya. Alhasil dia udah kagak bisa apa-apa lagi. Sakamoto udah muak banget sama si Date ini. Dia akan menghabisinya biar tidak ada korban selanjutnya. Tak lama kemudian datang si Shiki. Ternyata dia masih bisa bertahan. Dia ingin Date jadi urusannya. Dia masih punya dendam sama si Date, tapi pas mau dia habisin, Date meminta maaf. Otomatis si Shiki merasa tidak tega gitu kan, padahal dia pernah dihianati sebelumnya. Setelah itu si Himiko mandi. Di sana si Sakamoto agak aneh aja dengan keputusan si Shiki yang mempertahankan si Date dan malah merawatnya. Mungkin dia yang belum dewasa tidak mengerti jalan pikiran si Shiki. Terus di situ si Sakamoto sebelum kembali ke si Taira, dia pengen mencari mayat yang sebelumnya dia temukan. Harusnya masih ada dan lumayan ada 3 keping. Sekarang mereka mempunyai 4, jadi cukup untuk memanggil helikopternya. Saking senangnya si Himiko lupa menggunakan handuk. Setelahnya mereka berdua pun mencari mayat-mayatnya itu. Tapi sayang dari ketiga orang yang dia temukan, kepingannya sudah kagak ada. Si Sakamoto merasa aneh gitu kan. Orang yang tahu tentang ini semua cuma si Taira. Masa iya Taira yang mengambilnya gitu kan. Dia tidak percaya kalau itu. Di sisi lain sebelum itu si Taira bermimpi buruk karena saking seringnya ditinggalkan sama si Sakamoto. Jadi mimpinya buruk terus, ditambah dia keinget sama keluarganya. Yang membuat si Taira sedikit-sedikit mulai gelisah gitu kan, ditinggalin terus. Takutnya si Sakamoto beneran ninggalin dirinya. Dia berhalusinasi gitu yang ujungnya macam menggiring dia untuk menyingkirkan si Sakamoto. Kalau dia berhasil dia bisa pulang. Karena si Sakamoto dan Himiko jadi 5. Dia mempunyai 2 jadi 7. Dia bisa langsung memanggil helikopternya untuk pulang. Makanya si Taira melakukan hal yang tidak diprediksi sama si Sakamoto. Nah pas nyampe di markasnya nampak suasananya berkabut. Dan ketika Sakamoto mau naik, dia mendengar sesuatu. Yang ternyata itu BIM tipe pengincar yang si Taira punya. Sakamoto mencoba untuk menghindar, untung masih bisa dia tangkis bahkan 2 kali berturut-turut. Nah ketika diserang kembali ke arahnya, barulah si Sakamoto terkena serangannya.
Kakinya terluka parah. Dia berpikir dia salah meninggalkan si Taira sendirian terus, sehingga membuatnya menjadi frustasi dan juga gelisah, sampai dia melakukan hal semacam ini. Ini juga pernah dialami oleh si Sakamoto yang ditinggalkan sama bapaknya, sehingga ibunya menikah lagi. Bukannya tambah baik, yang ada malah sebaliknya. Sakamoto mementingkan dirinya sendiri. Maka dari itu dia meminta maaf kepada si Taira, tapi Taira sendiri tetap mau menyerangnya. Di situ Himiko mau melindungi si Sakamoto. Ketika Bim itu datang, dia udah tahu kalau emang bener ini permainan sama seperti Bottom. Berarti cara kerjanya juga sama. Pas mendekat sama si Himiko, diambil Bimnya dan bisa dimatikan. Sakamoto yang melihatnya merasa kalau ini benar-benar Himiko yang ada di dalam game. Semuanya belum usai sampai di situ. Taira masih belum bergerak juga. Dia kembali menyerang mereka berdua. Kali ini dia menyerang ke arahnya si Himiko. Si Sakamoto udah merasa curiga kalau si Taira ngarahinnya sama dia doang. Untungnya dia langsung menangkap bomnya tersebut. Dan benar aja Bimnya mengarah ke si Himiko. Setelah serangannya gagal, si Taira pun pergi dan mulailah bisa terdeteksi. Sakamoto mencoba buat mengejarnya dengan alasan dia ingin meminta maaf. Tapi beda halnya dengan si Taira, dia merasa kalau si Sakamoto bakalan menghajarnya. Yang ada di pikirannya ialah ingin pulang. Sampai akhirnya dia pun terpeleset ke bawah seperti itu. Dia kembali mau menyerang si Sakamoto, tapi sayangnya karena udah mau maghrib, kadal-kadal itu pun udah mulai pada bangun dan mendekati si Taira. Pada akhirnya dia menyerah dan mungkin ini juga karma untuknya mau berkhianat kepada si Sakamoto. Demi untuk menebus kesalahannya, dia menghabisi kadalnya beserta mengorbankan dirinya sendiri. Sakamoto langsung mendekatinya dan kaget Taira sudah tewas. Tentu dia sedih banget gitu kan. Dia juga belum sempat meminta maaf kepada dirinya. Tapi Taira sudah meninggalkannya begitu saja. Malam harinya suasananya masih sunyi. Si Sakamoto yakin kalau Taira tidak memiliki niat untuk menyingkirkannya. Dia yakin kalau itu adalah salahnya. Karena udah sering meninggalkan dirinya sendirian. Itulah yang membuatnya melakukan hal semacam tadi. Dia pasti gelisah dan frustasi. Si Sakamoto udah kagak betah lagi tinggal di sana. Terus tiba-tiba aja si Himiko memberikan kepingan yang si Taira punya. Ternyata emang sama si Taira udah diambil, ditambah punyanya jadi 3. Total ada 6. Di situ si Himiko bersedia berkorban biar si Sakamoto bisa pulang. Lagian dia pulang pun sudah tidak ada tempat lagi untuknya. Cuma si Sakamoto kagak mau. Dia udah berjanji bakalan pulang bersama-sama. Dia juga udah yakin kalau dia adalah Himiko yang ada di dalam game itu. Seketika Himiko udah kagak bisa ngelak lagi. Dan terjadilah. Tadinya mau melakukan lebih, tapi dia tahu kalau Himiko masih trauma sama laki-laki, jadi tidak jadi. Ditambah di otaknya masih ada Oda yang menyimpan perkataan kalau tidak cepat maka bakalan keduluan orang lain. Kali ini dia akan membuang perkataan tersebut dari pikirannya. Sekarang bukan saatnya melakukan hal semacam ini. Dia ingin melakukannya setelah lolos. Dan nanti mereka berdua akan resmi menjadi pacar. Nampak Himiko langsung bahagia dan terharu. Sementara di sisi yang lain, developer game sampah ini mengirim orang untuk ke pulau. Katanya ada kesalahan teknis di pulau itu. Dan yang akan ke sana itu tahu akan si Sakamoto. Emang siapa ini guys? Apakah ini bapak tirinya? Atau siapa? Tolong yang tahu tulis di komentar. Sementara di pulau masih banyak player yang bertahan. Mungkin masih akan terus berlanjut, sayangnya belum ada season keduanya. Padahal ini anime udah lama banget anjir. Woi, season 2 woi. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.